Oke, kita lanjut sebelum ke screen view-nya memakai screen view. Saya mau menunjukkan cara gimana kita bisa download screen view-nya. Di sini kalau di Google kalian bisa ketik Lex Environmental, itu nanti akan ada websitenya weblex.com. Nah, dari website ini kalian bisa menuju ke software. Di sini software dia banyak sekali, tapi kita bisa pilih yang tapi rata-rata adalah berbayar. Kemudian kita bisa pilih yang freeware ini. Nah, di freeware ini ada berapa? Ada 3 ya. Nah, ini kemarin yang kita pakai untuk membuat windrows atau mawar anginnya. Dan ini akan kita pakai untuk menghitung dispersion modelnya. Nah, sebenarnya intinya adalah dia untuk memudahkan kita dalam perhitungan tanpa Excel gitu. Dia langsung mengeluarkan output sama ini, tinggal masukin data aja. Nah, kemudian gini dari sini kita klik go to download page. Nah, nanti kalian tinggal download aja freeware-nya, kemudian diinstal. Terus jangan lupa kalian mensubmit registrasi ke website ini. Nanti kalian akan dapat confirm email dan kemudian di dalam email itu ada kode aktivasi. Nah, kode aktivasi itu nanti tinggal kalian masukkan waktu kalian sudah menginstal ScreenView tadi ya. Tinggal masukin aja di situ kode aktivasinya. Nah, nanti kalian langsung bisa menggunakan ScreenView tersebut. Oke. Jadi kalau saya setelah saya download ini, saya taruh di desktop dari Lex Environmental ini. Kemudian saya pilih yang screen view. Ini kebetulan saya sudah buka. Oke, screen view di sini. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana kita mengisi screen view ini. Nah, sebenarnya screen view ini kalian tinggal ketik new ya. Nanti kalau mau bikin project baru, kemudian kasih namanya, kemudian tinggal save. Karena ini sudah kalau sudah pernah dibikin adalah tinggal di open ya. Ini saya tinggal open nih apa yang saya sudah buat untuk tugas week 12 ya kayaknya harusnya ya. Pokoknya tugas minggu kemarin itu. Jadi di sini search type-nya kalian boleh pilih area, volume, flare atau point. Tapi kalau kita tentang cerobong pasti yang point ya. Kemudian dispersion koefisiennya sudah dijelaskan bahwa dia PLTU-nya terletak di pinggiran. Jadi makanya dia rural. Kemudian bahwa Z-nya perbedaan elevasinya adalah 3,5 meter. Kemudian ini adalah data-data dari cerobong asap tersebut. Emission rate-nya ini bisa diganti pound per hour ya. Tapi ini nggak perlu diganti ke mikrogram karena dia akan mengganti itu sendiri. Jadi nggak usah langsung di gram per second. Kemudian stack height-nya, tinggi cerobongnya sudah diketahui dalam soal ini ya. Oke, dalam soal yang ini. Kalian bisa lihat soal ini lagi, kemudian kalian masukkan ke dalam sini. Kalian bisa coba-coba. Kemudian diameter cerobong, kemudian laju emisi gas buangnya sudah juga diketahui. Kemudian temperatur cerobong dan temperatur udara ambien di sekitar. Ini tinggal kita next. Oke. Kemudian di sini di dalam meteorologi ini kalian bisa memilih full meteorologi. Full meteorologi itu berarti dia akan memperhitungkan semua stability class. Nah, tapi kan kita sudah tahu kelas stabilitasnya dia adalah di B. Jadi makanya kita pilih kelas stabilitas B ini. Kemudian di situ kita juga tahu bahwa kecepatan angin pada anemometer height yang default yaitu di 10 meter adalah 4,2 meter per sekon, makanya kita tinggal masukkan di sini ya. Oke, kemudian kita next. Di sini adalah kalau ini tentang terrain, maksudnya adalah ada nggak berbukit-bukit di reseptor tersebut gitu, dari sumber ke reseptor tersebut. Nah, karena itu dari PLTU Kalimter ke SMPN 21, saya pikir dia nggak kompleks ya terrainnya, makanya saya pilih simple terrain dengan flat terrain ya. Kalau misalkan kalian elevated terrain juga bisa, nanti tinggal tahu gitu ya. Nah, ini saya flat terrain. Di sini saya klik automatic distance sama discrete distance. Nanti saya akan bahas di sini ya, apa maksudnya. Kemudian kenapa saya fumigation sama building downwards-nya nggak saya klik, nanti saya bahas. Nah, di sini ada automatic distance, ini karena saya kan pengen tahu dia pada jarak 600 meter.
dan per 100 meternya kan. Nah, makanya saya di sini tulis minimal distance-nya 100 dan maksimal distance-nya adalah 600. Kemudian di sini discrete distance itu adalah jarak reseptor ini dari sumbernya. Kita ketahui bahwa jarak reseptor dari sumber yang saya ambil pembulatan tadi adalah 600 meter. Kemudian tinggal kita pilih yang downwash ini. Downwash ini dipilih saat ada building di sekitarnya, ada bangunan di sekitarnya. Dimana waktu kalau VS per U-nya lebih dari 1,5 itu berarti kita harus mengconsider adanya downwash atau tidak. Kemudian fumigation. Fumigation itu bentuk plum yang kayak begini ya. Nah, biasanya ini. The shoreline fumigation option should only be used if your source is within 3000 meter of large body of water. Jadi kalau misalkan jarak dari PLTU ini adalah 3000 meter dari dekatnya permukaan air yang luas, itu kita bisa perhitungkan fumigation-nya. Ya. Oke. Jadi ini bisa kita klik fumigation calculation kalau memang ada tercipta fumigation di situ ya. Kalau di shoreline berarti harus berada pada jarak 3000 meter ya. Oke. Kita anggap di sini fumigation-nya tidak terjadi, makanya saya di sini nggak tuliskan fumigation. Oke, kemudian next. Nah, ini sudah terisi semua kan ya datanya, tinggal kalian run. Nah, nanti hasilnya kalian mau keluar dalam bentuk apa? Misalnya kita dalam bentuk graph. Graph-nya adalah seperti ini. Berarti dia semakin dari nggak ada baru sampai ketinggian pada jarak 600 kita bisa lihat dia baru ada 0, sekitar berapa ini 0, sekitar 0,9 something ya mikrogram per meter kubik. Ini coba kita lihat ini saya Oke. Ini hampir sama ya profilnya, bahwa dia di sini hampir tidak ada, kemudian baru di 600 meter dia sampai sekitar 0,08, tapi kalau di sini sampai lebih dari 0,08 yaitu sekitar 0,09 ya. Oke, kemudian kita lihat pada output file, kita juga bisa melihat di output file ini sebenarnya dia menuliskan apa yang informasi yang sudah kita kasih ini. Kemudian dia menghitung ini. Nah, ini kalian bisa membandingkan dengan perhitungan kalian sama apa enggak. Kalau saya sudah membandingkan ini, perhitungannya hampir mirip. Kemungkinan bisa karena ketelitiannya ini lebih bagus, atau mungkin ada faktor-faktor lainnya yang bisa menyebabkan. Misalnya mungkin rumus yang digunakan adalah sedikit berbeda antara yang digunakan dalam Lex dan yang biasa kita gunakan dalam manual. Ini juga bisa terjadi. Dan juga di dalam dalam screen view ini dia memperhitungkan mixing height. Ya, dimana kalau dalam perhitungan biasa mungkin kita tidak bisa memasukkan mixing height-nya ini ya. Oke. Jadi bisa kalian lihat ini kita hampir sama sebenarnya. Buoyancy flux-nya sudah dihitung ya sama dia 94,18. Kita juga dapat sekitar segitu dengan perhitungan manual. Kemudian ya jadi ini hasilnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah di situ ada perhitungan baru. Saya sudah membetulkan bagaimana cara menghitungnya dengan bagus. Kalian boleh bikin dalam Excel ya. Bukan boleh. Kalian bikinkan kalkulasi menggunakan Excel. Itu terserah kalian sendiri. Seperti yang saya contohkan di sini, ini saya buat sendiri ya perhitungan Excel-nya. Sehingga ini memudahkan kalian gitu kan. Kalau misalkan nanti ada tugas lagi tinggal masukin aja di sini gitu. Nah, untuk yang ininya tolong sangat-sangat diperhatikan, jangan sampai salah kalian dalam ini ya, karena dia kompleks. Jadi ini jangan sampai salah. Kalian juga bisa di sheet berikutnya bisa pakai parameter dispersi ini ya. Jadi ini tinggal diganti aja kan kalau kalian mau. Nah,
tugas kalian adalah membuat Excel-nya ini, kemudian membuat profilnya ini, dan kemudian juga menghitung pada screen view dan kalian bandingkan hasilnya. Oke, paham ya? Nah, tugasnya sudah saya post di Google Classroom. Silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada saya. Untuk kelas hari ini, saya cukupkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.